The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, on the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. I thank you for this life, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace.
Saudara, mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Mulia bagi Allah. Kasih-Nya yang begitu besar, Putranya telah diberikan bagi kita kaum berdosa. Saudara, angkat suara kita, katakan Kau termulia Tuhan. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, Putranya diberikan untuk kaum berdosa, yang rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah dengan rasakannya, pujilah, pujilah umat bergilanglah, menghadap Allah di antara anaknya, dapat penebusan mulia baginya. Para anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapuskan membasuh semua. Pujilah, pujilah, pujilah dengan rasakannya, pujilah, pujilah umat bergilanglah, menghadap Allah di antara anaknya, dapat penebusan mulia baginya. Yang mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam Putranya, amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah dengan rasakannya, pujilah, pujilah umat bergilanglah, menghadap Allah di antara anaknya, dapat menebus. Pujilah, pujilah baginya. Pujilah, pujilah dengan rasakannya, pujilah, pujilah umat bergilanglah, menghadap Allah di antara anaknya, dapat penebusan mulia baginya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau membawa kami masuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami Engkau, melihat wajah-Mu Tuhan, diajar di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan yang sudah diberikan bagi kami orang berdosa ini. Dan biarlah Tuhan, sekali lagi segala kemuliaan,
hormat, hikmat, kekayaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Bacaan bertanggapan. Saudara, kita akan mengucapkannya bergantian dan di akhir kita akan mengucapkannya bersama-sama. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Bersama-sama. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita membawa dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Darahnya tercurah bagi kita. Di Golgota, darah Kristus Tuhan menyucikan dosa bangkit berdiri Tuhan, inilah aku di hadapan-Mu. Lihatlah segala kekotoranku. Nyucikan dosa.
darah Yesus hapuskan. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Tuhan, darah-Mu tercurah bagi kami ketika kami masih berdosa. Kami ada di sini Tuhan bukan karena perbuatan kami, tetapi karena perbuatan-Mu. Ada banyak hal yang kami lakukan Tuhan, menyedihkan-Mu. Kami seringkali khawatir. Kami seringkali berkeluh kesah. Kami tidak mampu rendah hati. Motif-motif kami seringkali begitu menjijikan Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau tahu kami mengasihi-Mu Tuhan. Tapi seringkali Tuhan, bukan tindakan kasih, bukan pikiran kasih, bukan motif kasih yang kami berikan kepada Tuhan. Padahal Tuhan, ketika kami melihat Engkau Tuhan, kami melihat kemuliaan-Mu, ketika kami melihat salib dari dekat, kami melihat hati-Mu, tapi hati kami jauh dari hati-Mu Tuhan. Hanya mulut kami yang dekat dengan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Di momen Jumat Agung ini, biarlah sekali lagi hati kami berpaut kepada Tuhan. Mungkin kami ingin berhenti. Mungkin kami sudah lelah. Mungkin kami malu terhadap diri kami sendiri. Mungkin kami kecewa Tuhan. Mungkin kami marah. Mungkin kami kesendirian. Kami merasa kesepian. Tapi sekali lagi Tuhan, kami tidak mau lari kepada yang lain. Kami hanya mau lari di bawah kaki Tuhan. Supaya kami menemukan kelegaan, menemukan kekuatan, menemukan visi Tuhan lagi, kasih Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Amin. Saudara, dengan tetap bangkit berdiri, saudara, kita mengakui pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman-Nya sekali lagi akan menyapa kita. Biarlah kita diteguhkan sekali lagi. Di pagi sedih di Kalvari, Yesus berjalan seorang diri, mati di salib Ia rela
salib menebusku. Pada saatnya Ia meminta dosa mereka, ampunilah. Ia menderita tetap setia, teramat besar kasih Tuhan, menebus kasih Tuhan yang mulia. Ku jumpa Dia di salib terpaku, tetap memohon, membela kita, mati di salib menebusku. Engkau juru selamatku Tuhan, aku mencintaimu. Juru selamatku, ku cinta Dia, yang mendengarkan suaraku. Ku mau tuturkan anugerahnya dan memuji Dia selamanya. Menebus kasih Tuhan yang mulia, ku jumpa Dia di salib terpaku, tetap memohon, membela kita, mati di salib menebusku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan penguraian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Biarlah Engkau Tuhan pada pagi hari ini menyapa kami. Biarlah ingatan akan salib itu, tentang kasih-Mu, sungguh tertanam dalam di dalam hati kami. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami untuk boleh melihat betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa luasnya kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah ketika kami mengenali kasih-Mu yang begitu dalam itu Tuhan, hati kami boleh dijamah, hati kami boleh disentuh, hati kami boleh dipimpin Tuhan, untuk kami juga boleh memberikan hidup kami bagi Engkau. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami, biarlah kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, biarlah kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan, menusuk dalam, berbicara sampai di dalam kedalaman hati kami. Kami berdoa mohon pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita melihat dari satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-41. Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 33 sampai ayat 41. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh
orang ini adalah anak Allah. Adapun juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat peristiwa penyaliban Yesus sungguh membuat hati saya gentar. Gentar bukan karena saya melihat betapa mengerikannya penyaliban Yesus, tetapi satu hal yang menjadikan saya begitu gentar adalah ternyata saya menyadari saya adalah bagian dari orang-orang yang menyalibkan Yesus. Saya adalah bagian dari orang-orang yang menghina dan mencemoohkan Yesus. Peristiwa salib dan kematian Tuhan Yesus mau tidak mau mengajak kita, saudara dan saya, untuk menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan, siapakah kita di hadapan Kristus, siapakah kita di hadapan salib Kristus itu. Maka saya mengajak kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 33 sampai 41 ini ada beberapa peristiwa yang saya coba mengajak kita untuk merenungkannya bersama. Peristiwa yang pertama dikatakan pada jam 12 siang. Ketika matahari bulan April dalam musim semi menjelang musim panas itu bersinar terang dengan kekuatan yang penuh menyengat bumi, tiba-tiba langit yang begitu terang itu berganti dengan kegelapan yang sangat gelap. Banyak orang kemudian berpikir bahwa ini adalah terjadi gerhana matahari. Tetapi tidak mungkin gerhana matahari terjadi selama 3 jam. Ada orang yang berkata bahwa ini adalah awan mendung yang menutupi darah itu. Tetapi apakah awan mendung itu membuat bumi sampai gelap gulita? Maka di situ adalah satu peristiwa yang begitu ajaib yang sampai sekarang tidak ada satupun orang bisa menjelaskan peristiwa itu. Kenapa terjadi kegelapan yang begitu gelap? Tetapi kemudian kita juga memahami satu hal yang pasti, bahwa kegelapan itu menyatakan satu penghakiman dari Allah. Bahwa kegelapan itu menyatakan satu murka yang sangat dahsyat daripada Allah. Maka kalau kita baca Yoel pasal 2, Yoel pasal 3, kita membaca kitab Amos pasal 8 dan 9, kita juga membaca kitab Yeremia berbicara tentang kegelapan. Di situ bicara tentang satu murka Tuhan yang begitu dahsyat yang sedang ditimpahkan kepada manusia. Maka di tengah kegelapan itulah murka Allah sedang dinyatakan. Saudara, bukan kepada kita, tetapi kepada anak sendiri, anak dari Bapa, yaitu Yesus. Murka itu sedang ditimpakan. Saudara, murka Allah itu menggambarkan betapa dosa manusia itu begitu mengerikan. Betapa gambaran manusia itu begitu bobrok sekali. Maka kita melihat di dalam perjalanan salib itu, kita menemukan di dalam persidangan, bagaimana kemudian kita menemukan tidak ada satu tetes pun belas kasihan di dalam diri manusia. Maka peristiwa Yesus ketika disidang sampai di atas kayu salib itu kemudian kita memperlihatkan tidak ada satu tetes pun belas kasihan daripada manusia. Betapa kejamnya hati manusia. Maka saudara, kita melihat di dalam persidangan itu, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, di situ sedang merekayasa persidangan yang tidak adil. Mereka orang yang menganggap dirinya paling rohani, tetapi memutarbalikkan keadilan. Di tempat yang seharusnya ada keadilan, tidak terjadi keadilan. Kita melihat betapa manusia bobrok seperti itu. Di dalam realita dunia ini, bukankah kita menemukan hal-hal yang seperti itu? Bukan. Di tempat yang seharusnya ada keadilan, justru kita tidak menemukan keadilan. Kita melihat seorang Pontius Pilatus, seorang yang menganggap dirinya punya kuasa untuk menghukum, menyalibkan Yesus, tapi dia merasa punya kuasa juga untuk membebaskan Yesus, tetapi ternyata dia tidak punya kuasa apa-apa, dan dia menjual Yesus demi kedudukannya. Kita melihat orang banyak
Yang tadinya berseru ketika Yesus masuk ke Yerusalem, berteriak, "Hosana bagi anak Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah dia di tempat yang maha tinggi." Hosana, mereka lepaskan jubahnya, menghamparkan sebagai permadani. Mereka ambil daun-daun palem, meletakkan itu menjadi permadani, menyambut kedatangan Yesus. Tetapi orang yang sama berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Orang yang berteriak memuji Tuhan, tapi orang yang dengan ganas seperti binatang buas berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Sangat-sangat mengerikan. Kita diperlihatkan prajurit-prajurit yang mencambuk Yesus, mencambuk dengan kesenangan, sebagai satu hiburan. Tuhan Yesus bukan dicambuk dengan cambuk rotan, bukan. Tuhan Yesus bukan dicambuk dengan cambuk sapi, bukan. Tapi Yesus dicambuk dengan cambuk yang ujung-ujungnya itu ada logam atau tulang yang tajam, yang dicambuk, yang mencabik daging sampai ke tulangnya. Dicambuk berapa kali? Bukan seperti tradisi orang Yahudi 39 kali dicambuk. Tetapi tentara mencambuk sampai dia puas, sampai tidak kuat lagi mencambuk. Di dalam penderitaan kesakitan itu, di satu ruangan Yesus dihina, diberi mahkota duri. Saudara, gambaran mahkota duri itu seperti cuma sekedar lingkaran, itu gambaran mahkotanya orang Romawi. Tetapi sangat mungkin di dalam penelitian arkeologi itu bukan cuma sekedar lingkaran seperti yang kita lihat. Sangat mungkin bentuknya seperti helm, dan kebayang enggak, bentuk seperti helm itu dimasukkan, ditekan di dalam kepala Yesus, dan itu sakitnya luar biasa. Dan itu bukan cuma itu, diludahi, ditampar, dihina, diperolok. Disitulah kita diperlihatkan kekejaman hati manusia. Bahkan di atas kayu salib pun orang-orang mencemooh, orang-orang menghina. Bahkan penjahat yang di samping kanan, di samping kiri Yesus juga menghina Yesus. Maka disitulah kita dipertontonkan kehidupan manusia yang begitu kejam. Bahkan orang yang paling menganggap dirinya dan dianggap paling rohani pun ternyata hatinya hati yang kejam. Tidak ada satu tetes pun belas kasihan. Mungkin kita berkata, "Tuhan, aku bukan orang-orang seperti itu. Aku tidak ikut menyalib Engkau." Tetapi jujur kalau kita melihat kehidupan kita, bukankah seringkali kita menyalibkan Yesus kembali dengan mempermalukan Dia? Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menjadi satu kesaksian yang baik di dalam perilaku hidup kita? Bukankah waktu kita berbisnis kita tidak menjadi kesaksian yang baik? Di dalam gereja kita tidak menjadi satu kesaksian yang baik. Kita saling bersaing, saling sikut menyikut, saling memperebutkan kekuasaan kita satu sama lain. Di dalam kehidupan keluarga kita tidak jadi menjadi satu kesaksian yang baik. Kita sulit saling mengasihi antara suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Di situ ada kebencian antara saudara bersaudara. Bukankah kita diperlihatkan seperti itu? Berapa banyak kita mempermalukan Tuhan dan menyalibkan Tuhan kembali di dalam kehidupan kita. Kalau mau jujur, bukankah kita orang yang ada di bawah salib itu sedang menghina Yesus, sedang mempermalukan Yesus? Apa bedanya kita dengan orang-orang itu? Imam-imam kepala, Pilatus. Apa bedanya kita dengan orang banyak? Apa bedanya kita dengan prajurit-prajurit Romawi? Disitulah kemudian kita diperlihatkan betapa jahatnya, betapa bobroknya kehidupan kita. Di kayu salib, di Golgota itulah semua kebobrokan hati manusia terungkap. Benar yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dikatakan wajahnya hancur, dihina, dihindari orang. Dan itu semua digenapi di kayu salib.
Orang yang lewat menggelengkan kepala, menghina dan mencemooh. Tidak ada satu tetes pun belas kasihan. Disitulah seluruh dari kebobrokan manusia diperlihatkan. Ketika murka Allah yang begitu besar dinyatakan. Itu bukan dinyatakan kepada kita. Justru kepada anaknya sendiri yang tidak berdosa. Untuk menggantikan engkau dan saya. Peristiwa yang kedua kemudian dicatat di dalam peristiwa salib itu. Setelah kegelapan itu berlangsung 3 jam. Hinaan, siksaan, penganiayaan dari manusia sanggup dipikul oleh Tuhan. Bahkan sebelum dia naik, sebelum terjadi kegelapan itu, di atas kayu salib dia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Namun setelah 3 jam kegelapan itu berlangsung, ada satu jeritan yang sangat dahsyat sekali. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini ada sesuatu jeritan hati yang begitu dalam. Yang mengungkapkan satu kesengsaraan yang tiada bandingnya. Satu kesengsaraan yang tidak tertahankan. Saudara, perkataan ini adalah perkataan yang sangat sulit dipahami. Bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Bagaimana mungkin Bapak meninggalkan anak yang begitu dikasihinya? "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini ada sebuah perkataan yang menjadi puncak penderitaan Yesus. Ini ada satu perkataan yang menggambarkan daripada neraka, saudara. Yaitu keterpisahan daripada Allah, keterpisahan dengan Allah. Saudara, Tuhan bukan berbicara berteriak, "Bapakku, Bapakku," bukan. Tapi "Allahku, Allahku." Kenapa Tuhan Yesus memakai "Allahku, Allahku"? Karena saat itulah dia menempatkan dirinya bukan sebagai anak Allah. Dia menempatkan dirinya sebagai manusia yang harus menanggung seluruh dosa daripada manusia. Siksaan dari manusia, hinaan dari manusia dapat ditanggungnya. Tetapi penderitaan, keterpisahan dari Allah, sungguh itu penderitaan yang begitu berat. Saat itulah yang menggambarkan Yesus sedang mengalami neraka. Keterpisahan dari Allah. Manusia seberat apapun penderitaan yang dialami, kita bisa ditolak, kita bisa dibuang, kita bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Tetapi yang pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi Kristus di atas kayu salib, dia bukan cuma ditinggalkan manusia, tapi dia ditinggalkan oleh Allah. Satu kengerian yang tidak bisa kita bayangkan betapa hebatnya. Itu adalah satu kengerian yang paling ditakuti manusia. Maka itulah kemudian manusia mencoba menina-bobokkan dirinya dengan berbagai konsep dan mencoba berkata, "Wah, saya hidup ini ya berputar, nanti aku mati dan nanti aku dilahirkan kembali, aku nanti mati lagi dilahirkan kembali." Atau orang bisa berkata, "Ya aku nanti masuk neraka, tapi nanti setelah masuk neraka aku akan lompat masuk surga." Saudara, manusia mencoba menina-bobokkan satu kengerian daripada keterpisahan dengan Allah itu. Dengan berbagai konsep manusia ingin melarikan diri dari sebuah realita bahwa kita tidak mungkin lari dari penghakiman Allah. Betul, kalau memang terjadi reinkarnasi, ya kita tidak rugi apa-apa. Tapi pertanyaannya, kalau itu tidak ada dan tidak ada reinkarnasi, maka manusia tidak bisa menjawab ini. Yang ada adalah sebenarnya kengerian yang begitu luar biasa. Tetapi syukur karena Kristus sudah mengganti hukuman dosa kita. Kristus sudah menggantikan hukuman dosa kita. Ia melepaskan kita. Ada jalan keluar dari kengerian yang begitu hebat. Peristiwa yang ketiga dicatat
jam 3 sore. Kemudian dengan suara yang nyaring, Tuhan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu," mungkin bentuknya teriakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Saudara, ini ada sebuah teriakan yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh manusia biasa. Karena ketika disalib sudah lemas, tidak ada tenaga untuk berteriak. Tetapi ketika Yesus berteriak dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku," maka disitulah ada satu kerelaan daripada Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Dalam momen itulah ketika Yesus berteriak, imam-imam sedang memotong domba, anak domba Paskah. Jam 3 sore, jam yang sama di Bait Allah, imam-imam sedang memotong anak domba Paskah. Mereka sedang mengingat peristiwa ketika malam sebelum mereka dilepaskan dari Mesir, sebelum anak-anak sulung Mesir itu dibunuh, mereka mengoleskan di tiang-tiang pintu itu darah anak domba Paskah. Maka Paskah itu artinya dilewatkan, yang seharusnya dibinasakan, dilewatkan, tidak mengalami kebinasaan. Dan seringkali kita berkata Paskah itu hari Minggu. Saudara, salah sekali. Paskah itu bukan hari Minggu. Paskah itu pada hari Jumat. Pada waktu anak domba Paskah itu disembelih, darah itu dicurahkan. Itulah artinya Paskah, dilewatkan. Ada penebusan yang sedang terjadi. Maka ketika Kristus berteriak, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku," di situ tirai bait suci terbelah dari atas sampai bawah. Sebuah tirai yang begitu besar, begitu berat, sampai untuk mengangkat tirai itu butuh 60 orang laki-laki. Tapi tirai yang kuat, yang kokoh, yang begitu berat, terpecah menjadi 2. Sehingga orang yang dari luar dapat melihat ke dalam dan tidak menjadi mati. Saudara, yang boleh masuk ruang Maha Kudus adalah imam besar 1 tahun sekali. Dan imam besar masuk ruang Maha Kudus selalu kakinya diikat dan selalu bajunya itu ada giring-giring yang kalau berjalan itu bunyi cleaning, 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 cleaning. Dan masuk ke dalam ruang Maha Kudus adalah sesuatu kengerian yang begitu dahsyat sekali. Karena apa? Walaupun seorang imam besar, hanya dia yang boleh diperbolehkan masuk. Tetapi dia pun kalau ternyata tidak siap, dia akan mati di ruang Maha Kudus. Maka kenapa kaki harus diikat dengan tali? Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Satu-satunya cara untuk bisa mengeluarkan imam besar adalah apa? Dengan tali itu dia ditarik keluar. Saudara, kengerian yang begitu dahsyat berjumpa dengan Allah di ruang Maha Kudus. Orang-orang Israel ketika di Gunung Sinai melihat kemuliaan Allah, mereka begitu ketakutan. Mereka menyentuh gunung pun mereka tidak mampu. Ada kedahsyatan yang mereka tidak sanggup. Tetapi ketika Kristus di atas kayu salib, tirai itu dipecah sehingga orang melihat ke dalam ruang Maha Kudus itu dan tidak mati. Maka disitulah darah anak domba, yaitu Kristus, darah Kristus yang dicurahkan, menjadi pengantara, membasuh dosa kita, sehingga kita boleh berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus. Maka disitulah manusia menemukan satu pengharapan yang besar. Kita berjumpa dengan Allah Maha Kudus, kita tidak mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita mengerti konsep tentang doa, Paulus itu dalam surat 1 Timotius berbicara tentang doa, itu adalah ketika kita itu sedang masuk dalam ruang Maha Kudus. Dan ketika kita berdoa, kita masuk ruang Maha Kudus, kita ternyata tidak mati. Karena Kristuslah yang menjadi pengantara kepada kita. Pengantara kita dengan Bapa. Maka ini ada satu pengharapan yang terbesar dalam hidup manusia.
Darah Kristus, darah anak domba Paskah itu sudah disembelih. Darah itu sudah dicurahkan membasuh dosa-dosa kita. Manusia yang begitu bobrok, manusia yang begitu jahat, tetapi kita diperkenankan untuk boleh datang menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Maka ini adalah satu peristiwa yang begitu indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita melihat penderitaan Kristus di atas kayu salib, maka pertanyaan yang penting adalah, apa yang berubah dari hidup kita? Apa yang berubah dari hidup kita? Apakah hidup kita semakin hari semakin penuh dengan ucapan syukur? Apakah hidup kita ini hidup yang semakin hari semakin sembarangan? Apakah hidup kita adalah hidup yang semakin sulit untuk mengampuni? Apakah hidup kita adalah hidup yang semakin keras hati? Apakah hidup kita adalah hidup yang semakin hari semakin kehilangan kasih? Ketika kita berdiri di bawah kaki salib itu, di manakah kita? Siapakah kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan hari Minggu 4 April kita kebaktian pukul 6 pagi dan pukul 10 pagi. Untuk pasca sekolah minggu pada 4 April hari Minggu pukul 10 pagi via Zoom. Untuk jemaat GKY Palopo, kebaktian pasca 4 April diadakan secara onsite dan secara online pukul 9 pagi. Selanjutnya kita akan menyaksikan kesaksian dari beberapa orang saudara kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Bersama saya di pagi hari ini ada seorang remaja bernama Charles Nio. Charles Nio ini masih sangat muda, umurnya 17 tahun. Sekarang duduk di bangku sekolah kelas 12 atau kelas 3 SMA. Dan di tahun ini juga dia akan masuk ke perkuliahan. Charles Nio ini beberapa waktu yang lalu mengalami pergumulan yang cukup berat. Ya, ketika dia terpapar COVID bersama dengan mamanya, dengan AI-nya. Dan Tuhan panggil mamanya dengan cara yang indah untuk pulang ke surga. Pada saat ini kita akan mendengarkan sharing dari Charles Nio. Selamat pagi Charles Nio. Pagi Pak. Apa kabar Charles? Baik. Puji Tuhan ya. Charles, bisakah kamu menceritakan kapan terjadinya kamu terpapar COVID dan bagaimana itu bisa terjadi bersama dengan mama dan ayah kamu? Itu kejadiannya akhir Januari itu. Jadi yang pertama kena itu AI. Pas AI dites ternyata positif, langsung karantina mandiri. Terus setelah beberapa hari itu mama tiba-tiba juga sakit, demam. Cuma dikiranya demam biasa kan ya, jadi istirahat. Terus setelah beberapa hari demam itu tidak turun-turun. Akhirnya pergi tes. Tesnya ternyata positif. Terus waktu mama pulang dari ambil tes positif itu, saya juga langsung pergi tes juga dan ternyata juga positif. Biasanya kan kalau orang terkena COVID dia perasaannya takut ya, entah juga malu ya, bingung gitu. Nah kamu bagaimana reaksi atau perasaan kamu pada waktu kamu terkena COVID dan melihat mama kamu dan ayah kamu juga? Mungkin terpikirkan sih karena dari ayah sudah kena, terus mama juga tiba-tiba demam. Itu sudah terpikirkan sih kayak pasti juga kemungkinan besar pasti memang sudah positif gitu. Jadi ya sudah cuma bisa pasrah gitu. Oh, jadi kamu menerima pasrah ya terhadap apa yang sudah terjadi sama kamu, diri kamu sendiri dan mama serta AI ya. Lalu bagaimana pergumulan-pergumulan yang kamu hadapi pada waktu kamu menjalani hari-hari, baik kamu melihat juga pergumulan yang dihadapi atau perjuangan yang dihadapi oleh mama dan ayah kamu juga? Mungkin lebih ke mama sih karena mama kan ada komplikasi juga jadi lebih berbahaya sih sebenarnya.
Jadi pas mama positif itu mama cuma bisa tidur ataupun makan itu cuma sedikit gitu. Jadi kalau makan cuma sedikit sekali. Jadi setelah beberapa hari itu tambah turun nafsu makannya sampai tidak mau makan sama sekali. Terus setelah itu keesokan paginya itu sekitar jam 5 pagi mama berteriak panggil saya. Ini masih di rumah ya Iya, kejadiannya? masih di rumah. Terus bangun buka pintu ternyata mama sudah di lantai. Pas mau diangkat berdiri itu tidak bisa sama sekali, kayak kakinya lemas sekali begitu. Jadi inisiatif nih telepon ambulans. Ambulans datang, orangnya cek mama, katanya kemungkinan dari vertigonya. Cuma mungkin yang terbaik sih sebenarnya rawat di rumah sakit ya karena lebih terawat begitu. Ya akhirnya ke UGD paginya. Jadi saya juga harus mau tidak mau ikut gitu kan, walaupun positif. Ya akhirnya saya juga seharian di sana. Terus besok subuhnya itu dikabari kalau mama sudah masuk ICU. Jadi saya harus datang juga untuk urus juga lagi itu. Terus setelah itu kan tidak bisa ke sana juga. Jadi cuma bisa kontak lewat suster. Terus pas setelah 1 mingguan itu saya ditelepon. Katanya mama tiba-tiba kejang-kejang. Nah itu cukup kaget, gelisah juga, takut ada terjadi apa-apa sama mama. Setelah itu beberapa jam kemudian ditelepon lagi, katanya udah baikan. Terus setelah beberapa hari itu ditelepon lagi kembali, kalau tiba-tiba oksigennya mama itu tidak stabil, sangat tidak stabil. Di situ kabari keluarga juga ikut itu gelisah, cemas gitu kan. Terus setelah beberapa jam setelah ditelepon lagi itu dikabari kalau sudah stabil. Nah situ kita tenang semua lagi kembali. Tapi keesokan paginya itu sekitar jam 4 pagi itu dihubungi sama susternya kalau oksigennya mama tiba-tiba drop sekali. Terus setelah itu ditelepon lagi setelah 1 jaman sekitar jam 5 pagi ditelepon lagi itu katanya mama sudah meninggal. Terus waktu itu sepupu kasih bangun saya sekitar jam 6. Terus langsung kasih tahu kalau mama sudah pergi. Cuma kan masih setengah sadar dia kan, baru bangun kan jadi belum connect gitu. Jadi akhirnya duduk dulu, cuci muka. Akhirnya dijelaskan lagi dari yang jam 4 tadi di telepon kalau oksigennya mama drop sampai meninggal gitu. Oh jadi kamu sadar sepenuhnya atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, akhirnya kamu menerima informasi bahwa mama kamu sudah dipanggil Tuhan ya? Iya. Lalu bagaimana kamu melihat kebaikan Tuhan atau pertolongan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang kamu hadapi hari lepas hari? Mungkin itu apa ya, dari hamba Tuhan, majelis sama jemaat ya, karena dari hamba Tuhan sendiri setiap hari itu doakan saya sama mama. Terus dari jemaat sama majelis itu membantu kebutuhan saya sehari-hari sama memberi perhatian kepada saya juga gitu. Oh puji Tuhan ya. Iya. Ada selalu cara Tuhan ya menolong kamu dalam masa-masa seperti itu ya. Yang terakhir Charles, bagaimana pandangan kamu melihat masalah kamu yang lalu itu ya. Bagaimana Tuhan juga izinkan kamu di masa sekarang, bahkan kamu harus menghadapi masa depan. Di mana kamu tanpa orang tua ya, tanpa papa dan mama lagi ya. Bagaimana kamu? Mungkin itu ya Pak, pasrah aja sebenarnya karena memang juga mama sudah menderita beberapa tahun ini karena komplikasi kan, jadi mungkin itu yang terbaik buat mama juga. Terus untuk kedepannya sih saya yakin juga pasti Tuhan ada rencana yang lebih baik buat saya ke depan juga. Oh, jadi kamu percaya bahwa inilah yang terbaik buat mama kamu dan kamu juga beriman bahwa ini juga yang terbaik buat masa depan kamu. Yakin ya 100% ya Charles ya? Iya. Yakin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, demikianlah sharing kesaksian dari Charles Nio di masa-masa pergumulannya
pada waktu yang lalu. Charles Nio boleh terus bersandar, berserah kepada apa yang Tuhan rancang. Dan juga beriman untuk masa-masa yang akan datang bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong Charles Nio. Semoga sharing kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Demikian sharing kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada bulan Desember 2020, kami satu keluarga yang terdiri dari 6 orang semuanya terpapar COVID-19. Namun saya adalah penderita yang paling berat. Hal ini disebabkan karena usia saya sudah 75 tahun dan punya penyakit penyerta, hipertensi berat lebih dari 30 tahun. Ketika diswab dengan hasil positif COVID-19 dan hanya berselang beberapa jam kemudian saya jatuh pingsan di dekat IGD RS Stella Maris, dan tanpa tunggu lama saya dibawa ke ruangan IGD dan penanganan langsung oleh tim medis rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan lanjut didapati bahwa ritme jantung saya tinggi di atas 100, tekanan darah saya tinggi. Hasil foto torak paru-paru kiri dan kanan saya memperlihatkan serangan COVID-19. Oleh karena hasil tersebut, maka tindakan medisnya adalah dirujuk ke ICU dan kemudian dokter yang mendampingi saya menyampaikan kembali kepada saya bahwa ritme jantung saya tinggi di atas 100. Tekanan darah saya tinggi, hasil foto torak paru-paru kiri dan kanan sudah memperlihatkan serangan COVID-19. Sontak dalam benak saya bahwa saya sekarang dalam lembah kekelaman. Kemudian bayangan saya adalah akan menjadi almarhum. Karena dengan usia 75 tahun, adanya penyakit penyerta, kemungkinan hidup itu kecil. Namun dalam bayang-bayang maut seperti itu, saya berdoa dan berkata kepada Bapa Surgawi, kini saya berada di lembah kekelaman, aku mohon pertolonganmu. Tidak berselang berapa lama, Tuhan meresponi doa saya dan berbicara pribadi melalui firman-Nya. Ulangan 31:8. Yang mengatakan, aku berada di depanmu, aku sendiri menyertai engkau, tidak membiarkan dan tidak meninggalkan engkau. Jangan takut dan patah hati. Kemudian Mazmur 139 ayat 1-3 mengatakan bahwa pada saat engkau duduk atau berdiri, berbaring atau berjalan, aku memaklumi engkau. Yesaya 43 ayat 4a mengatakan bahwa engkau berharga dan mulia di mataku dan aku mengasihi engkau. Dan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Seketika itu juga lenyaplah ketakutan. Hatiku teduh, tenang, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dalam hati saya memuji serta bersyukur kepada Tuhan dengan pujian KPPK nomor 309. Saya bernyanyi, oh Bapakku hatiku bersyukur. Dan kemudian sampai 3 ayat selesai saya memuji Tuhan. KPPK nomor 14. Dan kemudian yang ketiga, hatiku penuh nyanyian. Dan yang keempat adalah pertolonganmu. Setelah itu saya dapat tenang, beristirahat, tertidur lelap. Dan sekitar jam 10 malam saya terbangun. Di depan saya berdiri seorang perawat laki-laki sambil menyetek memonitor. Perawat itu berkata kepada saya, tensi opa normal 120/80, sambil memberikan semangat dengan mengancungkan kedua jempolnya. Besok sekitar jam 10 pagi, dokter paru-paru masuk ke ruangan saya dan bertanya kepada saya, apakah Bapak tidak sesak napas? Jantung Bapak tidak berdebar-debar? Dan saya jawab tidak, karena itu tidak terjadi. Siang harinya datang lagi petugas perawat ICU yang kembali memonitor kondisi saya. Dan setelah dia melihat alat monitor, ia mengatakan kepada saya, ritme jantung opa dari 100 sekarang menjadi 70 dan saturasi oksigen 99, menunjukkan adanya perkembangan kondisi yang mengarah lebih baik. Setelah 6 hari mendapatkan perawatan intensif di ICU, puji Tuhan,
mengalami perkembangan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, maka pihak rumah sakit merujuk untuk dirawat di kamar. Setelah 3 hari, kemudian di CT scan untuk memastikan apakah kondisinya betul mengarah lebih baik. Karena sesuai dengan peraturan rumah sakit umumnya untuk pasien COVID-19, dengan kondisi pasiennya mengarah lebih baik hanya selama 14 hari saja perawatannya dan diperbolehkan untuk isolasi mandiri di rumah. Mengetahui hasil tersebut, anak-anak saya memberikan saran agar saya isolasi mandirinya jangan di rumah dulu, melainkan isolasi mandirinya di hotel dekat rumah sakit untuk lebih memudahkan saya mengontrol kondisi lebih lanjut sembari rumah saya diistrikan oleh petugas yang terkait. Sesuai dari perkiraan, betul saya diharuskan untuk tetap melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi jantung saya oleh dokter ahli jantung yang menangani saya di rumah sakit. Dan puji Tuhan, hasil pemeriksaan lebih lanjut dokter menyampaikan kondisi jantung saya sudah stabil dan tekanan darah saya juga terkontrol. Maka saya diingatkan bahwa Allah memelihara kasih setianya bagi orang kepunyaannya. Ia tidak membiarkan dan memindahkan mereka ketika berada di dalam lembah kekelaman. Ulangan 30 ayat 8. Dan itulah yang terjadi pada saya maupun seluruh keluarga saya yang diizinkannya mengalami dan dipulihkannya. Merenung kembali akan kondisi saya meneteskan air mata. Karena saya merasa sudah tua dan di mata manusia hanyalah laskar tak berguna. Namun berbeda di mata Tuhan. Ia menatap saya dan mengatakan, engkau berharga dan mulia di mataku. Aku mengasihi engkau. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dengan demikian, janganlah memandang diri kita seperti manusia memandang diri kita, tapi pandanglah diri kita seperti Allah Bapa memandang diri kita. Kalau kita ada, saudara, hari ini, kita bukan bersyukur atas kesehatan kita, karena kita mungkin lebih menjaga diri dan sebagainya. Tetapi karena sebenarnya Tuhan masih memberi kesempatan kehidupan kepada kita. Dan biarlah itu menjadi satu proses bagi kita untuk terus melepas apa yang menjadi keterikatan kita. Kita membawa persembahan kita membawa hidup kita. Bagi Yesus Tuhanku, semuanya bagi Yesus. Aku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Pria-pria. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu. Wanita saja. Dan mataku pandang Yesus, mulutku mau Bersama-sama bagi Yesus. bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sambangkan dunia. Bila ku
kita bangkit berdiri. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Raja mulia. Dengan kasih kau panggilku dan kau melindungiku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus. Sekali lagi katakan bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mengingat dan menyaksikan kasih Tuhan yang telah mati bagi kami, yang telah menebus dosa kami ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu, kami membawa persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan, kiranya Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami berkenan kepadamu dan dipakai di dalam pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang setia, yang telah memberikan persembahan, baik yang ada di tempat ini, maupun yang menyaksikan channel YouTube di rumah masing-masing. Oleh karena kasih-Mu, Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan, biarlah ajarkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh memberikan seluruh hidup kami kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Doksologi dan doa berkat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan, pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, dan setelah saat teduh, nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk doa lewat video call WA, Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri. Saat teduh, kebaktian kita selesai. Think
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. I thank you for this life. The nail-pierced hands wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus.